Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kalian siap belajar firman Tuhan? Mari kita awali dengan doa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Tuhan, beri kami pengertian supaya kami bisa melakukannya firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dede, kita akan belajar di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ibu akan baca terlebih dahulu, kalian juga buka Alkitabnya di rumah ya. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini tadi kita baca ada 2 macam orang, yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu, tetapi yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Ya, kalau kita main di pantai, seringkali kita bikin dari pasir di pinggir pantai rumah-rumahan ya. Kemudian air laut datang ke pinggir pantai, maka semuanya hilang ya, kita bisa lihat itu. Nah, seperti itulah orang bodoh di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kalau orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat, tidak mengikuti perintah Tuhan, sama dengan seperti itu, jadi mudah hilang. Ya, imannya mudah hilang, terbawa arus mungkin teman ngajak kemana, padahal itu nggak boleh menurut firman Tuhan, tapi kita ikut aja. Akhirnya kita terbawa dalam kejahatan. Kita bisa bergosip, orang-orang yang suka bergosip ngomongin temannya, nanti kita jadi kebawa. Padahal firman Tuhan katakan tidak boleh menyakiti orang lain ya, tapi kita ikutan misalkan. Nah, itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, bodoh ya, tidak tahu firman Tuhan, tidak kuat memegang firman Tuhan. Nah, kemudian orang membuli temannya, ikut. Itu seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saat teman-temannya mengajak dia ikut membuli, ikut aja, tidak punya pendirian. Tetapi kalau orang yang bijaksana, firman Tuhan katakan tadi, mendirikan rumahnya di atas batu, walaupun ada angin, ada ombak, tetap rumah itu berdiri tegak, kuat, tidak ikut arus ya, sehingga tidak roboh. Demikian juga anak-anak yang taat setia baca firman Tuhan, tahu kebenaran, saat teman-temanmu mengajak membawa kita kepada hal-hal yang tidak benar, apakah ikut? Tidak pasti ya. Tetapi kita ingat, oh kata firman Tuhan kan gak boleh mencontek misalkan. Kata firman Tuhan gak boleh mukulin teman, gak boleh menyakiti teman atau melawan orang tua. Kalian tetap ya berdusta, tidak ikut-ikutan berdusta. Tetapi kalian tetap minta izin ke mama, saya mau pergi ke rumah teman pulang sekolah misalkan.
Kalian bilang dulu ke orang tua. Kata orang tua, nggak boleh, ya, karena mama mau pergi, nggak ada yang jaga rumah. Maka kalian ikutin apa yang mama kalian katakan. Atau, lebih baik saya ikut teman, nggak usah bilang ke mama. Mama tadi bilang nggak boleh, tetapi saya mau ikut teman aja. Biarin aja, mama nungguin saya pergi aja sama teman, pulangnya nanti sore. Nah, itu udah nggak benar, karena tidak ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, hormati orang tuamu. Nah, kalian sudah tidak hormat ke orang tua, ikut aja teman. Jadi sudah goyah, tidak pegang firman Tuhan, ya. Nah, demikian adik-adik perbedaan antara orang bijaksana dan yang orang bodoh. Orang bodoh tidak dengar-dengaran, tidak taat firman Tuhan, tidak bisa pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat orang lain, ayo ikut hal-hal yang jahat, ikut aja. Tidak dipikir tuh bahwa itu adalah kejahatan. Tidak boleh seperti itu, ya. Berkata-kata kasar misalkan. Anak Tuhan kan tidak boleh berkata-kata kasar, berkata-kata yang gak ada guna, gak ada faedah. Tetapi kalian ikut-ikutan teman, melakukan kejahatan, berkata-kata kasar, melawan orang tua, melawan guru di sekolah, membuli teman. Nah, itu hal-hal yang bukan ciri-ciri anak Tuhan. Kalian tidak boleh ikuti itu. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, dia akan ingat dulu firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau sesuai, oke, kita bareng-bareng kerjakan. Tetapi kalau tidak sesuai, kalian lebih baik mundur. Itu orang yang bijaksana, karena pegang firman Tuhan di dalam hidupnya. Mengerti ya? Orang yang bijaksana dan yang bodoh perbedaannya itu pegang firman Tuhan atau tidak. Kalau yang pegang firman Tuhan, orang yang bijaksana, orang yang seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, ada ombak, ajakan teman-teman ombak tuh ya, misalkan badai, ajakan teman-teman yang begitu membawa kita, paksa kita, tapi kita tetap diam, tidak ikut-ikutan. Karena kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Demikian ya adik-adik, mengerti ya? Yuk mulai hari ini, kita sudah di akhir tahun 2024. Kita perbaiki hal-hal yang tidak benar. Kita ikuti apa yang firman Tuhan sudah ajarkan. Oke? Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami anak-anak-Mu berpegang teguh kepada firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Dan saat hal-hal yang tidak benar itu datang kepada kami, kami bisa menolaknya. Karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.